Muhammad Fadli, 29, Kernet Bus Antar Lintas Sumatera, ALS, menjadi salah satu dari 4 korban selamat dalam kecelakaan maut di Musirawas Utara, Muratara, Sumsel. Kecelakaan maut melibatkan bus ALS dan truk tangki minyak di Jalan Lintas Sumatera, Jalinsum, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Rabu, 6 Mei 2026, siang. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 16 orang meninggal dunia akibat terjebak dalam kebakaran usai tabrakan. Selain itu, 3 korban mengalami luka berat dan 1 korban lainnya mengalami luka ringan. Fadli, warga Sibolga, mengalami luka ringan pada kedua betis dan lengan kiri. Saat ditemui di RSUD Rupit, Kamis, 7 Mei 2026, ia menceritakan detik-detik kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya. Menurut Fadli, bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi mencoba menghindari lubang di jalan. Namun dari arah berlawanan datang truk tangki minyak dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan tidak dapat dihindari. Mobil itu tabrakan, ujar Fadli. Benturan keras membuat kaca depan bus pecah. Melihat situasi semakin berbahaya, Fadli langsung melompat keluar melalui kaca depan untuk menyelamatkan diri. Tabrakan itu di bagian tengah, jadi saya tidak terjepit. Saya lompat dari kaca depan karena pintu sudah tidak bisa dibuka, katanya. Tak lama setelah tabrakan, api langsung membesar dari bagian depan bus dan asap hitam memenuhi kabin kendaraan. Saat kejadian, sebagian besar penumpang diketahui sedang tertidur. Setelah tabrakan api langsung besar. Saya lari ke belakang dan diikuti 3 orang lainnya. Itulah yang membuat kami selamat, ungkapnya. Sementara penumpang lain tidak sempat keluar dari dalam bus hingga akhirnya meninggal dunia akibat terbakar. Fadli menjelaskan, bus ALS tersebut membawa total 18 orang termasuk sopir dan kernet. Dari jumlah tersebut terdapat 4 penumpang perempuan, termasuk seorang balita. Bus ALS diketahui berangkat dari Semarang pada 2 Mei 2026 dengan tujuan Medan. Sebelum kecelakaan terjadi, kendaraan sempat berhenti di SPBU Kota Lubuk Linggau untuk mengisi bahan bakar. Dalam perjalanan, kata Fadli, bus juga sempat mengalami gangguan teknis, namun masih dapat diperbaiki sehingga perjalanan dilanjutkan. Di jalan sempat ada masalah, tapi bisa diatasi sopir dan perjalanan dilanjutkan, tutupnya. Saat ini, 4 korban selamat masih menjalani perawatan intensif di RSUD Rupit, sementara seluruh korban meninggal telah dibawa ke RS Bayangkara Palembang untuk proses identifikasi.